Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke saudaraku, ketemu lagi dengan saya Kang Adi, dan saya membuat video ini di pendakian Gunung Ciremai seperti itu saudaraku. Dan di sini juga lokasi yang waktu dulu itu sampai kebakaran, mungkin entah itu sama pendaki atau mungkin kena sinar matahari pada akhirnya itu kebakar. Yang jelas saya pengen ngungkap bahwa di pendakian di Gunung Ciremai itu dari Palitung mungkin sampai ke atas, bener nggak, banyak orang yang nggak sopan, terus digelincirin, disasarin seperti itu saudaraku. Apalagi sampai memakan korban seperti itu saudara. Dan saya juga di sini membawa mediator saya, Dimas Arya, dan ini kawan saya yang kemarin itu pengen ngikut, oke saya izinin ikut, dan sama abang saya yang di samping ini. Oke saudaraku, jadi kita langsung aja ke tempat lokasinya. Dan saya juga tadi itu udah ngobrol sama Abah Kuncen, cuman si Abah Kuncennya itu dia nggak mau disorot pakai kamera. Jadi dia itu malah nyuruh anaknya aja, sana kamu aja yang kesana, kamu aja yang ngejelasin. Dan sebenarnya udah dijelasin sama si abahnya bahwa kalau pengen mendaki ke Gunung Ciremai itu terutama sopan santun itu harus dijaga benar-benar dijaga seperti itu saudaraku. Mau itu siapa saja yang mendaki ke Gunung Ciremai, jangan seenaknya buang sampah sembarangan, apalagi berkata kotor seperti itu saudaraku. Yang pada akhirnya orang-orang seperti itu hilang lah, mungkin jatuh ke jurang lah, seperti itu saudara. Oke, cukup sampai di sini aja, kita langsung jalan dan kita langsung lihat si anak Abah Kuncen itu. Dan saya pengen nanya, bener nggak itu di lokasi ini itu sampai kebakaran seperti ini? Katanya itu ada yang bilang karena pendaki dan ada yang bilang karena panasnya matahari. Oh, seperti itu saudara. Yang jelas mungkin ini kebakaran, yang jelas itu entah itu sama alam, entah itu sama orang. Kayak kita ngerokok, kita buang, pada akhirnya itu di rumputan yang kering nyala jadi kebakar, kita nggak tahu itu saudara. Oke, kita akan langsung aja ke anaknya Abah Kuncen. Ayo kita langsung aja. Oke, seperti inilah emang jalannya, naik turun, dan ya ini namanya tempat udah kebakar. Kamera mati langsung. Wah, jurang mas. Kamera maju. Assalamualaikum Kang. Gimana Kang? Maaf ini ganggu waktunya sebentar ya Kang. Oke saudaraku, saya akan ngobrol-ngobrol sama anaknya Abah Kuncen. Kang,
ini kan si Abah kan gak mau kesini ya Kang, karena dia katanya udah ngomong sama si Akang itu biar Akang aja yang kesini gitu ya Kang. Dan saya mau tanya, benar nggak sih kalau di Gunung Ciremai itu tiap orang mendaki terus ngalamin kejadian-kejadian yang aneh itu karena dia itu nggak sopan, bener nggak Kang? Seperti itu? Benar, Benar. memang itu kesalahan mereka sendiri. Mereka tidak punya sopan santun. Saudaraku, seperti itulah. Dan ini kebakaran itu apa ulah manusia, apa mungkin udah alamnya, ulah alam sendiri gitu Bang? Ulah manusia. Mungkin mereka juga kesal dengan mereka yang tidak sopan itu. Seperti itu Jadi ya Kang? mereka seenak-enaknya makar-makaran tanpa izin atau permisi atau sopan santunnya nggak dipakai. Seperti itu Kang. Iya, Si Abah itu jadi kuncen itu udah berapa tahun Kang? Ada 20 tahun Kang? lebih. Lebih dari 20 tahun. Iya, Dan katanya si Abah itu bener nggak sih kalau dia itu umurnya itu 90 tahun? benar. Benar Kang? Saudaraku, si Abah itu sebenarnya umurnya itu udah 90 tahun. Cuman kelihatan kayak umur 60-an seperti itu saudaraku. Entah mungkin karena dia itu berilmu atau gimana, saya kurang tahu. Yang jelas si Abah itu nggak mau kalau untuk direkam kamera seperti itu saudaraku. Dan ini Kang, boleh nggak saya itu pengen ngungkap mitos di sini. Saya bawa mediator dan niatnya saya mau menarik menunggu di sini, saya masukin ke mediator saya. Saya mau saya tanya-tanya seperti itu. Boleh nggak Kang? Diizinin nggak Kang? Boleh saja, asal jangan berlebihan. Jangan Boleh. yang aneh-aneh. Iya Kang. Jadi saudaraku boleh, tapi jangan berlebihan seperti itu saudara. Oke Kang, saya udah membawa mediator saya dan saya pengen narik penunggu-penunggu di sini. Saya mau nanya langsung gitu Kang. Izinin ya Kang? Iya. Oke Kang. Oke saudaraku, kita cukup di sini dulu ngobrol-ngobrolnya, ntar kita lanjutin lagi. Saya coba mau narik isi asyik penunggu-penunggu yang di sini, saya masukin ke mediator saya. Oke, kita cari tempat dulu. Coba coret-coret ke sana. Oh iya di sini. Oke, di sini aja. Dan di arah sana juga mungkin arah pendapat itu naik ke sana seperti itu saudara. Oke, katanya siap. Siap. Oh ya, jangan ke belakang, itu jurang itu. Saudaraku, saya akan coba narik yang menunggu di sini. Dan kalau untuk Akang mungkin dia di sana lagi media atau gimana, saya kurang tahu saudara. Yang jelas dia udah ngizinin dan saya akan coba narik menunggu di sini. Oke, siapa? Kenapa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya mau nanya. Gua di sini itu sebelumnya ini dengan siapa? Raja. Raja. Oke, saudaraku, ternyata saya narik, ternyata mungkin rajanya yang masuk dan mungkin itu bawah-bawahannya. Dan akan saya tanya lagi. Saya kesini niatnya itu mengungkap bahwa di sini itu bener nggak setiap ada pendaki dia itu kalau nggak sopan itu digelincin lah, ada yang hilang lah seperti itu. Bener apa enggak? Benar. Dan yang berbuat seperti itu siapa? Ini wah. Saudaraku, ternyata mungkin bawahan-bawahan si raja ini. Dan saya pengen nanya lagi,
bisa terjadi kebakaran seperti itu kenapa? Bang, orang sopan gini orang permisi. Bongkan nih gini kang orang sopan tanpa permisi. Tugas anak baik kita. Saudaraku. Dan dia juga mungkin nurut sama rajanya dan dia nggak berani apa-apa. Oke, yang buyut, saya cuma nitip pesan. Kalau seandainya ada pendaki sampai nggak sopan atau apa, tolonglah jangan langsung dihilangin, jangan langsung disasar, apalagi dijatuhin ke jurang. Kasih aja pelajaran sedikit seperti itu. Ini bisa tuh. Tetap itu. Aja sampai di kekotor tempat gini apa maning. Siapa baik itu sopan gitu nyopani dewek, nyopani kita nyopani badan dewek padahal. Onggan gini harus sopan apa maning. Uang apa sembarangan iku isenor seneng. Ya. Saudaraku, ternyata penunggu-penunggu di sini nggak suka kalau pendaki itu sembarangan buang-buang sampah atau berbuat yang lebih seperti itu, saudaraku. Oke, cukup sampai di sini aja. Cukup sampai sini aja, saudaraku. Akan saya coba tarik lagi dan saya akan ngobrol lagi sama si akangnya. Oke. Tadi ada yang bawa air. Liga. Kang, tolong Kang, dibantu Kang. Maaf ya Kang, udah ngerepotin, tolong dibantu. Mana air jadi. Biar tolong Kang, dibantu Kang, tolong ditarik dulu. Ya, biar adanya. Oke Kang, duduk lagi, saya mau ngobrol lagi Kang. Ya aku aja Kang. Makasih Kang udah mau bantu. Oke, Mas Arya. Oke saudaraku, saya akan ngobrol lagi. Silakan Kang, duduk lagi Kang. Maaf udah nganggu tadi, ngebantu. Terima kasih banget. Dan saya mau nanya lagi Kang. Ternyata kata penunggu itu yang di sini itu benar. Kata mereka itu mereka juga yang ngebuat, tapi itu karena ulah manusia sendiri yang nggak sopan. Seperti itu ya Kang. Iya. Dan katanya di lokasi ini juga saya ngeliat itu ada sesuatu menyala, warnanya putih, itu terang, itu seperti pusaka yang kelihatan benar-benar di mata. Itu apa Kang? Batu apa itu? Batu. Batu itu yang punya raja tadi. Yang punya raja tadi? Iya. Gitu. Sekiranya kalau saya ambil itu boleh nggak Kang? Boleh, kalau raja itu emang mengizinkan. Tadi saya lihat itu dari atas ada cahaya, entah itu cahayanya di mana, dan saya akan coba ambil apa itu cahaya itu. Dan kalau saya bisa ngambil itu, akan saya bawa pulang buat kenang-kenangan. Boleh gitu Kang?
Boleh. Boleh? Iya. Alhamdulillah, alhamdulillah saudaraku, sama si Akang juga boleh. Insya Allah akan saya ambil dan akan saya bawa pulang seperti itu saudaraku. Dan ini juga udah mulai malam, mungkin udara juga udah mulai cukup dingin, namanya pegunungan seperti itu saudaraku. Oke Kang, akan saya ambil ya Kang, boleh ya Kang? Boleh, tapi harus dijaga benar. Oh iya 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 Kang, pasti akan saya jaga benar-benar dan saya akan bawa pulang ke rumah. Tapi kalau seandainya ada orang yang kepengen batu itu dia miliki, kalau orang itu emang benar-benar bisa ngejaga, boleh kan dikasih sama orang? Boleh, asal dijaga. Oh, boleh. Iya. Saudaraku seperti itu, dan saya juga sering ngambil-ngambil barang itu buat kenang-kenangan dan saya kasih lagi ke orang seperti itu saudaraku. Dan terkadang saya nemuin orang saya kasih cuma-cuma seperti itu saudaraku. Kalau seandainya orang itu di mata saya baik dan dari lubuk hati saya juga nyatain orang itu memang pantas, ya saya kasih cuma-cuma seperti itu saudaraku. Saya kasih cuma-cuma, cuman dengan cara tolong dijaga gitu, jangan buat kesombongan. Kalau buat kesombongan, dengan sendirinya pusaka itu akan hilang dengan sendiri dan akan balik lagi ke asalnya itu saudaraku. Itu berarti saya boleh ya Kang, saya akan deteksi dulu ya Kang. Iya. Oke saudaraku, coba saya akan deteksi. Coba ke arah sana dulu. Ternyata sebenarnya batu itu ada di depan si Akang itu, dan Akang itu duduk di situ seolah-olah dia itu menatap batu itu seperti itu saudaraku. Dan saya akan coba datengin ke depannya, akan saya ambil di depannya itu, dan karena energinya juga saya ketarik ke sana. Oke, langsung ke sana aja. Iya Kang. Saudaraku, alhamdulillah udah saya ambil, dan benar bentuknya itu cahaya putih, dan ini entah ini batu apa, yang jelas ntar saya jelasin di rumah. Insya Allah akan saya jelasin. Ini seperti batu apa ya, warnanya putih dan mengkilap banget, dan warnanya itu berubah-ubah. Akan saya tanyain lagi sama si Akangnya. Tunggu dulu Kang, batunya udah saya ambil dan bentuknya itu putih kecil ya, dan boleh saya langsung bawa pulang kan? Boleh. Dan maaf Kang udah ganggu waktunya, dan Akang juga di sini lagi bersemedi. Saya sampai datang ke sini, dan ini juga saya ditunjukin sama si tetangganya si Abah bahwa anak Abah itu lagi ada di sana di atas gitu. Makanya saya datang ke sini langsung nanya-nanya, dan saya langsung narik penunggu yang di sini yang suka mungkin dulu itu sampai ngilangin orang gitu. Oke Kang, cukup sampai di sini aja ya Kang. Maaf ya udah ganggu waktunya Kang. Kang, saya mau pamit dan saya mau ketemu si Abah dulu. Saya mau ngobrol-ngobrol lagi sama si Abah. Saya pamit ya Kang. Ya, assalamualaikum Bang. Oke, kita akan langsung ke Abah. Oke.
matiin aja kameranya, soalnya perjalanan memang jauh. Saudaraku, ternyata sama seperti tadi, bahwa si Abah itu dia nggak mau dipakai kamera, dan saya tadi udah ngomong sama si Abah, kita akan duduk aja di depan rumah Abah, dan rumah Abah di sana, di sana, coba kamera ke sana. Nah, dan rumah Abah di sana. Oke, kita akan duduk dulu di sini. Saudaraku, ternyata si Abah dia nggak mau kita wawancara pakai kamera seperti itu, saudaraku. Dan ya mau nggak mau ya saya kesini lah. Yang penting saya udah ngobrol sama Abah tadi di dalam. Pas mau bawa kamera ke dalam, si Abah itu nggak mau bawa ada kamera. Tetap tolong jangan bawa kamera, cukup orangnya aja gitu. Dan Abah juga emang orangnya tegas gitu. Dan sama kalau si Akang saya tinggal itu di atas sana, saya tinggal, mungkin dia juga lagi semedia atau gimana seperti itu, saudara. Dan tadi ngobrol sama si Abah apa, saya permisi, dan Abah juga titip pesan buat siapa saja yang mendaki, entah itu di gunung mana saja, yang namanya sopan santun itu memang harus dipakai. Sopan santun itu bukan berarti kita santun sama mereka, ya kita santun juga sama diri kita gitu, saudara. Bukan berarti kita itu sopan sama mereka jadi kita itu baik-baik aja, enggak. Sopanlah dulu sama diri kita, insya Allah mereka juga akan nggak bakalan ganggu gitu, saudara. Dan pesannya itu sama siapa aja yang mendaki di Gunung Ciremai, entah itu di gunung mana saja, kata si Abah itu janganlah itu berkata asal keluar, ngebuang sampah sembarangan, apalagi berbuat larangan-larangan yang jelas udah diterapin di pendakian manapun itu, saudara. Dan oke, cukup di sini aja. Saya juga akan pulang karena perjalanannya itu jauh, mungkin sampai di rumah juga sampai jam 3 pagi, entah itu subuh gitu, saudara. Makanya saya langsung ngobrol-ngobrol cepat sama si Abah. Ternyata Abah itu nggak mau di kamera, makanya saya langsung keluar lagi ya, ngumpul-ngumpul sini sama rekan-rekan saya, dan akan saya pulang tadi. Karena ini juga udah mulai jam 12, makanya saya langsung ke sini. Saya jelasin sama rekan saya apa, nanti setelah selesai kita langsung pulang gitu. Dan alhamdulillah tadi itu walaupun nggak semuanya kita ungkap semua mitos di sini, tapi setidaknya buat siapa saja mendaki di Gunung Ciremai, sopan santunlah. Jangan sampai seolah-olah kita itu naik ke Gunung Ciremai atau ke gunung mana aja ngomong sembarangan, buang sampah sembarangan, seolah-olah nggak ada penunggu apa-apa, padahal belum tentu, karena mereka itu kasat mata. Jangan sampai kita buang rokok puntung aja kita lempar, ternyata itu di depan itu ada makhluk kasat mata, dia mengenai muka, dia marah, ya udah bahayalah kita. Apalagi iman kita itu nggak setebal orang-orang yang beriman seperti itu, saudara. Makanya janganlah kalau mendaki sopan santun dijaga. Oke, cukup segitu aja, saudaraku. Dan saya juga akan langsung beres-beres, langsung pulang karena perjalanannya lumayan jauh, mungkin sampai jam 3 sampai subuh lah gitu. Saudaraku, cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.